Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Awaludin, mahasiswa dari Fakultas Dakwah Institut Nahdlatul Ulama Ciamis dengan NIM 22030600038. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, khususnya umumnya kepada rekan-rekan seperjuangan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Fakultas Dakwah Institut Nahdlatul Ulama yang selalu senang dan ceria menerima ilmu-ilmu dari dosen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi resmi berdiri di Persia pada tahun 1501 Masehi oleh Ismail I. Pada masa kerajaan ini, Safawi mulai berkembang karena Ismail I adalah orang yang pandai mengorganisir. Hingga ia berhasil mengendalikan seluruh pasukan Kizilbasi untuk mengalahkan pasukan Arzinjam, Shirwanid, dan pasukan Aka Koyunlu. Pada penaklukan Aka Koyunlu, ia berhasil menduduki kota Tabriz, yaitu ibu kota Aka Koyunlu. Dan di sanalah ia memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama kerajaan Safawi. Ia berkuasa 23 tahun dari mulai tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama ia berhasil menguasai seluruh Persia dan bagian timur daerah Bulan Sabit subur, yaitu Provinsi Kaspia, Gurgan, Yazd, Diyarbakir, Baghdad, Sirwan, dan Khurasan. Ambisi politiknya mendorong untuk menguasai Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Salim. Tapi dalam perang ini ia mengalami kekalahan. Dengan kekalahan itu membuat rasa percaya diri sang raja luntur, sehingga membuat kehidupannya berubah menjadi lebih senang berhura-hura dan memburu. Keadaan itu menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadi perebutan kekuasaan antar pimpinan suku Turki, pejabat keturunan Persia, dan pasukan Kizilbasi. Untuk selanjutnya, masa kejayaan bangsa Safawi. Kemajuan-kemajuan yang nampak diantaranya satu, di bidang ekonomi, karena penguasaan kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas, sehingga ia berhasil menguasai jalur perdagangan bagian barat dan timur. Selain perdagangan, hasil pertanian meningkat pada daerah The Fertile Crescent. 2. Di bidang pendidikan. Dalam bidang ini, satu, berhasil membangun lembaga Syiah, sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan yang dibiayai oleh pendapatan negara. 2. Mampu melahirkan pusat kajian ilmu nazm, kum, dan mayad. 3. Mampu melahirkan dua aliran filsafat, yaitu filsafat peripatetik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farawa, dan filsafat isroqi yang dikembangkan oleh Suhrawadi pada abad ke-12. 3. Di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang ini telah berhasil meningkatkan produksi di bidang pertanian dan tekstil yang dikuasai kerajaan, dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris, serta keramik dari Cina. 4. Di bidang seni.
Dalam bidang ini, satu berhasil membangun 162 masjid, 48 perguruan, 162 karafab caris, dan 273 pemandian umum. Dua, berhasil mengembangkan seni lukis Timuriah. Pada masa kejayaan ini berlangsung dalam masa pemerintahan Abbas I pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Beliau mengambil langkah sebagai berikut. 1. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kibilbasi dan membentuk pasukan budak dari bangsa Armenia, Georgia, dan Sirkasia. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Georgia, Armenia, dan berjanji tidak akan menghina 3 khilafah pertama dalam setiap khutbah Jum'ah. Untuk selanjutnya, masa kemunduran dan keruntuhan bangsa Safawi. Pasca pemerintahan Syekh Abbas I mulailah mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah 1. Syekh Hussein yang memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama syekh yang sering memaksakan pendapatnya kepada penganut aliran Sunni, sehingga mengakibatkan kemarahan penganut Sunni Afghanistan. 2. Ketidakcakapan para penguasanya untuk mengendalikan sistem pemerintah, seperti Sultan Supri pada tahun 1629 sampai 1642 Masehi amat suka minum minuman keras yang mengantarnya pada kematian. 3. Tidak memiliki kepedulian terhadap problem sosial kemasyarakatan, sehingga posisi ulama rasionalis memainkan peran politiknya. Contohnya, peran Syekh al-Islam Muhammad Badir Majlisi lebih didengar daripada rajanya Syekh Sulaiman. 4. Pasukan militer yang dirintis oleh Abbas I terbengkalai dan terpecah menjadi resimen kecil dan lemah. 5. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. 6. Seringnya terjadi konflik intern dalam hal perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Selanjutnya, akhir dari Safawi, Persia diperintah oleh dinasti Zand pada tahun 1759 sampai 1794. Dinasti Qajar pada tahun 1794 sampai 1925. Dinasti Pahlavi pada tahun 1925 sampai 1976. Kemudian sejak tanggal 11 Februari 1979 melalui revolusi Islam yang dipimpin oleh tokoh Syiah terkenal, yaitu Ayatullah Khomeini pada tahun 1900 sampai 1989 Masehi. Sistem kerajaan yang telah ribuan tahun berkuasa dihapus dan diganti dengan sistem republik demokrasi dengan nama Republik Islam Iran, dengan presiden pertamanya adalah Abul Hasan Bani Sadr. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.